لا إله إلا الله اللهم رب هذه الصلاة القائمة وابعث مقاما محمودا التي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ويا معاشر المسلمين saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala yang mana lagi dan lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita dalam rangka melaksanakan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, semua yang telah kita lakukan mendapatkan balasan dengan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ialah utusannya Allah Subhanahu wa taala yang membawa kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala dan membawa peringatan dengan siksa dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak kepada pribadi khatib sendiri dan sekalian mengajak kepada para jamaah agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin dekat dengan kita. Kalaulah Allah dekat dengan kita, maka kita semua dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seorang ulama
ulama zaman dahulu yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Jadi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, suatu hari beliau diberikan nasihat oleh Rabi'ah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, innaka anta ayyamun ma'dudah. Jadi Rabi'ah mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, innama anta ayyamun ma'dudah. Sesungguhnya engkau adalah kumpulan dari beberapa hari al-ma'dudah yang terbilang. Maksudnya waktunya itu ada batasannya. Jadi Rabi'ah mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya engkau wahai Sufyan Ats-Tsauri adalah kumpulan dari beberapa hari dan hari-hari ini ada batasnya. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Kalaulah satu hari itu pergi, satu hari itu telah kita lewati, maka dhahaba ba'duka, akan hilang sebagian dari dirimu. Jadi kita ini kumpulan-kumpulan hari. Kalaulah satu hari meninggalkan kita, maka kita semua akan kehilangan sebagian dari diri kita. Dan selanjutnya beliau juga mengatakan, wa yushak idza dhaba ba'duka, dan hampir-hampir ketika sebagian dirimu itu sudah meninggalkanmu atau sudah pergi dari dirimu, an yadhhaba al-kull, maka hampir-hampir semua itu akan meninggalkan dirimu. Maksudnya waktu yang kita miliki, batasan hari yang kita miliki itu akan selesai. Fa anta ta'lam, dan engkau itu pasti tahu bahwasanya dengan tambahnya hari engkau akan tahu bahwa itu sejatinya bukan menambah umur, tetapi engkau lagi mengurangi umur. Maka ini adalah rumusan kehidupan kita. Rumusan hidup kita di dunia itu ketika kita menambah 1, 2, 3 minggu atau 1 bulan, itu bukan berarti kita menambah, tapi sejatinya kita ini lagi mengurangi masa yang Allah pastikan untuk diri kita. Karena perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap individu dari kita, setiap diri dari kita, Allah sudah tentukan waktu berapa lamakah akan hidup di dunia. Ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan juga ada yang beberapa hari, bahkan ada juga yang belum 1 hari pun sudah meninggal dunia. Dan itu sudah Allah pastikan. Kalaulah kita semua sudah tahu bahwasanya kita ini memiliki waktu yang tertentu, dengan tambahnya hari, maka sejatinya itu lagi mengurangi masa umur yang kita miliki. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Rabi'ah mengatakan wa anta ta'lam, dan engkau pun sadar, engkau pun tahu tambahnya umur berarti mengurangi umurmu, fa'mal, maka beramalah. Fa'mal, maka beribadahlah. Karena ini adalah modal yang akan kita bawa untuk bisa berbahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perintah fa'mal ini atau anjuran dari Rabi'ah kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala agar beramal, ini adalah modal buat kita semua. Tidak ada modal yang paling utama kecuali ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, modal ini akan kita bisa dapatkan, modal ini akan kita bisa lakukan itu ketika kita semua masih berada di dunia. Kalaulah dunia ini sudah kita tinggalkan, maka tidak ada kesempatan lagi untuk memperbanyak ataupun mencari bekal. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika
menginginkan hamba-hambanya ini untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa momentum-momentum atau beberapa kesempatan-kesempatan bagi hambanya ini, yang mana kalau mereka semua mau beramal, maka mereka semua akan mendapatkan pahala yang berlipat di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara momentum yang Allah berikan kepada kita semua untuk bisa beramal, mendapatkan pahala yang sangat besar di sisinya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan datangnya 10 Dzulhijjah. Ini momentum besar buat kita semua. Bahkan Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita semua melalui beberapa hadis, yang mana hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya hari-hari 10 Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang paling utama yang ada dalam satu tahun. Tidak ada hari-hari yang paling utama dalam masa 1 tahun kecuali hari-hari 10 Dzulhijjah. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW meriwayatkan dengan beberapa matanya, dengan beberapa teksnya. Rasul juga mengatakan, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hari-hari yang paling agung di sisinya Allah Subhanahu wa taala kecuali hari-hari 10 Dzulhijjah. Hari apapun itu, bahkan hari-hari Ramadan pun itu levelnya kalah dengan yang namanya 10 Dzulhijjah. Hadis yang lain juga mengatakan, wa ahabbu ilallah, hari-hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu hari-hari 10 Dzulhijjah. Jadi hari-hari 10 Dzulhijjah itu hari-hari yang luar biasa, hari yang paling agung di sisinya Allah, dan hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain juga mengatakan, ma min ayyamin a'malu sholih, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu dilakukan di dalamnya yang paling abdul kecuali 10 hari ini. Maksudnya 10 Dzulhijjah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari matan-matan hadis yang telah kita baca tadi, kita semua sudah tahu bahwasannya 10 Dzulhijjah itu adalah momentum buat kita semua, kesempatan besar buat kita semua untuk bisa mendapatkan pahala yang sangat besar di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi mari kita semua sadar, mari kita semua berubah, bahwasannya yang namanya 10 Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang luar biasa, dan jangan samakan dengan hari-hari di luar 10 Dzulhijjah. Apapun ibadahnya yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara para sahabat mengatakan ketika mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW menunjukkan amalan-amalan yang paling afdol ialah hari-hari 10, maka sahabat ini berkata, walal jihad, apakah jihad pun juga belum bisa mengalahkan pahalanya? Maka Rasulullah mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, jihad pun itu juga belum bisa memberikan level yang sama dengan ibadah yang kita lakukan pada 10 Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali seseorang yang keluar di jalan Allah bi nafsihi dengan nyawanya, wa malihi dengan hartanya, falam yarji bi syai', tetapi tidak membawa pulang dengan sesuatu apapun. Nyawanya pun enggak pulang, hartanya pun juga tidak pulang. Maksudnya orang ini mati syahid. Maka kalau dia mati syahid, baru dia seakan-akan sama dengan ibadah yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dari sini kita mengajak kepada pribadi khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian agar kita bersama-sama menggunakan momentum ini, menggunakan kesempatan ini dalam rangka meningkatkan pahala kita semua yang akan menjadikan kita semua berbahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد ويا معاشر المسلمين, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita semua tahu dan setelah kita semua faham bahwasanya hari-hari 10 Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang Allah istimewakan daripada hari-hari yang lainnya, hari-hari yang Allah utamakan, hari-hari yang Allah cintai daripada hari-hari yang lainnya, maka kita semua harus bisa menggunakan kesempatan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui bahwasanya ketaatan-ketaatan yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah itu memang berbagai macam ketaatan apapun itu boleh tanpa ada batasannya. Tetapi di antara amal soleh yang dianjurkan Rasulullah SAW yang dilakukan pada tanggal 1, dimulai tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua agar kita semua memperbanyak membaca takbir, tahmid dan tahlil. Jadi membaca tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahmid, la ilaha illallah, atau yang kita kenal dengan membaca takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi syariat ini Allah syariatkan dimulai dari tanggal 1. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu hari Senin, hari Selasa atau Senin kemarin ya. Maka itu dimulai syariatnya agar kita memperbanyak yang namanya takbir. Dimanapun kita berada, mau kita di ladang, mau kita di sawah, mau kita di pasar, Allah anjurkan kepada kita semua agar kita semua memperbanyak takbir. Dan perlu diketahui yang namanya takbir itu ada 2. Satu yang namanya takbir mutlak yang dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13, kapanpun itu boleh dibaca. Dan yang kedua ialah takbir muqayyad atau takbir yang terikat. Dan ini boleh dibaca kapan? Ketika setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat pada hari Arafah. Ada yang mengatakan tanggal 9-nya pas waktu subuh, dan ada yang lainnya. Tapi intinya memang tanggal Arafah itu dimulai membaca takbir muqayyad sampai habisnya tanggal 13 Dzulhijjah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di antara syariatnya Rasulullah SAW agar kita memperbanyak takbir, baik takbir muqayyad maupun takbir mutlak. Dan cara membacanya dalam keadaan kita membaca masing-masing, bukan membaca bersama-sama. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah momentum buat kita semua. Takbir yang kita baca, tahlil yang kita baca, tahmid yang kita baca,
Pada 10 Dzulhijjah ini akan berbeda nilainya, akan berbeda pahalanya dengan yang kita baca ketika di luar 10 Dzulhijjah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita semua untuk mengoptimalkan waktu-waktu ini, sehingga dengan selesainya 10 Dzulhijjah ini Allah berikan pahala yang sangat besar yang akan membuat kita semua berbahagia ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya aziz ya ghaffar الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.